Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Perkenalkan, nama saya Taufik Ridho Alfikri. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu rancangan sistem. Perancangan sistem adalah merancang atau mendesain suatu sistem yang baik, yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru, untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem. Perancangan sistem secara umum mengidentifikasi komponen sistem informasi yang akan dirancang secara rinci. Dalam perancangan sistem dilakukan analisa sistem. Langkah-langkah analisa sistem yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, mencari penyebab masalah yang ada. Selanjutnya yaitu analisis sistem, mengidentifikasi solusi dan masalah. Selanjutnya, analisis kebutuhan, mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan pada sistem baru, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Prototyping itu digunakan untuk memberikan tampilan pada sistem. Maka prototype adalah rekayasa perangkat lunak secara langsung, memberikan informasi bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya, di mana prototyping ini merupakan proses visualisasi ide dalam proses pembangun ide pada sistem yang dibuat. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Kemudian ada dua jenis prototype, yaitu evolusioner dan perseratan. Yang pertama itu evolusioner. Evolusioner itu melakukan penyempurnaan sampai memiliki tingkat fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Kemudian persyaratan. Persyaratan dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu apa yang mereka impikan. Kemudian dalam membuat prototipe terdiri dari beberapa tahapan. Ada 7 tahapan, yaitu pengumpulan kebutuhan, di mana mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak yang mengidentifikasi sebuah kebutuhan dan garis besar sistem yang akan diisi. Kemudian membangun prototipe. Membangun prototipe itu di mana membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian, misalnya pembuatan dan contoh output. Evaluasi, di mana melakukan evaluasi apakah sistem yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan. Jika sudah, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jika ada perbaikan, maka melakukan ulang dari awal tahapannya. Kemudian mengkodekan sistem, di mana prototyping yang sudah disiapkan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Evaluasi sistem, di mana setelah dibuat ke dalam suatu perangkat lunak, maka dilakukan pengetesan sebelum digunakan. Kemudian menguji sistem, di mana melakukan evaluasi apakah sistem sudah sesuai yang diharapkan apa belum. Jika belum, maka mengulangi langkah keempat dan kelima, yaitu mengkodekan sistem dan evaluasi sistem. Dan yang terakhir, menggunakan sistem, di mana perangkat lunak yang telah diuji dan diterima siap untuk digunakan. Layanan siap PPDB online adalah sebuah sistem layanan yang dirancang untuk memfasilitasi otomasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang sering disebut dengan PPDB, dari proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi, berbasis waktu nyata melalui internet.
Layanan ini disediakan menggunakan teknologi web dan cloud computing atau komputasi awan yang dapat membantu sekolah dalam melaksanakan layanan PPDB dengan lebih mudah, cepat, transparan, akurat, dan akuntabel secara online di internet. Untuk metode dalam pembangunan perangkat lunak sistem informasi ini menggunakan model prototype, yaitu model metodologi pengembangan perangkat lunak yang menitik beratkan pada pendekatan desain, fungsi, dan user interface atau UI. Tentang alur registrasi menggunakan aplikasi PPDB. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, kita memasuki aplikasinya dulu ya. Setelah masuk aplikasi, kita mengklik button registrasi akun untuk calon murid baru yang ingin mendaftarkan dirinya. Setelah mengklik button registrasi akun, kita memasuki tahap registrasi. Yang pertama, kita menginput kota tempat tinggal. Murid atau calon murid baru harus menginput tempat kota tinggalnya tersebut agar pihak sekolah tahu dia tinggal di mana. Setelah itu kita masuk ke inputan nomor HP atau NIK ya, identitas diri. Setelah itu menginput pasportnya, lalu menginput pasportnya untuk kedua kalinya. Setelah itu melakukan tekan proses. Setelah tekan proses, calon murid akan menerima pesan yaitu selamat telah mendaftarkan akun. Registrasi akun Anda berhasil. Lalu login untuk mendaftarkan diri. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator.